Yang lalu sudah diterangkan bahwa derajat manusia, kemuliaan manusia di dunia, lebih-lebih di akhirat, itu tergantung keimanannya. Maka setiap kita tentunya tidak ada suatu amalan atau perbuatan yang lebih baik daripada menambah iman, yaitu pelajaran akidah atau pelajaran keimanan. Seseorang akan berusaha untuk menambah keimanannya apabila mengetahui atau merasakan buah dari keimanan. Yang lalu sudah dibahas 5 faidah atau 5 buah dari keimanan. Selanjutnya kata beliau, sadisan, yang keenam, manfaat iman atau buah dari keimanan. Anal imana, bahwa keimanan yad'u ila ziyadati, mengajak untuk menambah. Artinya orang itu semakin bertambah keimanannya akan membangkitkan untuk menambah lagi keimanannya. Karena keimanan membawa kepada ketenangan hati, kebahagiaan. Tentu secara fitrah orang ingin terus menambah keimanannya, menambah kebahagiaannya, menambah ketenangannya. Min ulumihi, berupa ilmu, terutama Al-Quran dan Al-Hadis, yang Allah katakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surat Al-Anfal ayat 2. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat Allah, bertambah keimanannya. Wa amalihi, dan amalannya ingin terus menambah. Dan ini sama dengan badan. Ketika badan ini merasakan satu makanan, dia ingin makanan yang lain. Walaupun tidak bosan pada satu makanan, tapi ingin makanan yang lain. Demikian juga Al-Quran. Sebagai makanan hati, ketika seseorang memahami satu ayat, itu akan membuat orang itu penasaran, ingin tahu ayat yang lain. Dan begitu seterusnya. Al-zahirati wal batinati, baik menambah secara zahir maupun secara batin. Ini buah keimanan, akan membuat orang itu penasaran, ingin terus menambah. Sabian, yang ke-7, annal mu'mina billah wa bikamalihi, bahwa beriman kepada Allah dan beriman atas kesempurnaan Allah, wa idzamatihi, dan keagungan Allah, wa kibriyaihi, dan kebesaran Allah, wa majdihi, dan kedermaan Allah, a'dzamun nas yakinan, mereka adalah manusia paling besar keyakinannya, wa tuma'ninatan, dan paling besar ketenangannya atau paling tenang, wa tawakkulan, dan orang yang paling tawakal kepada Allah, wa thiqatan, dan orang yang paling percaya kepada Allah. Nah, itu buah daripada iman kepada Allah. Dia akan makin kuat keyakinannya, makin tenang hatinya, makin tawakal kepada Allah, dan makin percaya kepada Allah. Thaminan, yang ke-8, annahu la yumkinil abdu, bahwa seorang hamba tidak mungkin an yakuma bil ikhlas, tidak mungkin orang itu melaksanakan ikhlas atau beribadah dengan ikhlas karena Allah, wal ibadihi, dan
ikhlas karena Allah ketika berhubungan dengan manusia, nah, ala wajhil kamal, dengan cara yang sempurna, illa bil iman. Orang paling ikhlas, orang yang paling beriman. Apakah ketika beribadah kepada Allah, maupun ketika berhubungan dengan sesama manusia, menolong saudaranya, orang tua menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, anak berbakti, ngabdi kepada orang tua. Itu keikhlasannya tergantung dari keimanannya. Yang diharapkan, yang diinginkan oleh anak ketika berbakti pada orang tua adalah pahala dari Allah. Ingin ridho Allah Azza wa Jal, bukan ingin pujian dari orang tua. Atau orang tua memberi nafkah pada anaknya, pada istrinya, orang tua tidak menginginkan balasan atau ucapan terima kasih dari orang tua, dari anaknya, dari istrinya. Kata Allah dalam surat Al-Insan, ya, innama nut'imukum liwajhillah, saya memberi makan kalian liwajhillah, karena ingin mendapat wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, kami tidak ingin balasan dan tidak ingin ucapan terima kasih dari kalian. Nah, tapi ingin apa? Wajah Allah. Wajah Allah, orang beriman nanti bisa melihat wajah Allah di surga. Kenikmatan terbesar di surga adalah melihat wajah Allah. Nah, ini bisa ikhlas seperti itu kalau orang itu beriman. Sehingga perbuatannya, apapun yang dia lakukan, yang diinginkan ridho Allah. Mungkin orang tuanya tidak membalas baik pada anaknya, tapi kalau anaknya ikhlas, yang dia inginkan karena Allah, ingin pahala dari Allah, tidak masalah. Nah, karena tidak ingin pujian manusia. Tasian yang ke-9 buah dari keimanan, annal mu'amalati bainal khalqi, bahwa hubungan sesama manusia la tatimmu wa taqumu, dan tidak akan sempurna dan tidak akan terlaksana dengan baik, illa ala sidqi, kecuali dengan jujur, wa nuski wa adamul ghish, tidak menipu. Wala yakumu bidzalika haqiqatan illal mu'minun, tapi tidak bisa melaksanakan itu dengan kejujuran, tidak menipu sesamanya, kecuali orang beriman. Kalau orang tidak beriman atau kurang imannya, akan mudah menipu sesamanya atau sesama muslimin. Asyiran yang ke-10 buah dari iman, anal imana akbaru aunin, iman itu paling besarnya penolong, ala tahammulil masyaqqat, iman itu paling besarnya penolong pada seseorang untuk menanggung beban beratnya kehidupan misalnya, atau beratnya permasalahan. Nah, maka iman itu penolongnya. Ya, misalnya tadi ditipu orang, nah, didolimi orang, hartanya dibawa orang. Nah, kalau memang rezekinya pasti dia kembali. Kalau bukan rezekinya, diapakan saja itu tidak akan kembali. Itu kan iman. Sehingga dituntut untuk walaupun didolimi atau didolimi oleh orang, ditipu orang, dia tidak keluar dari rel-rel syariat yang Allah ajarkan. Karena belum tentu apa yang ada di rekening kita itu milik kita.
yang ada di tangan kita belum tentu itu rizki pada kita, rizki kita. Yang kata Rasulullah, rizkimu itu yang kamu makan, kemudian yang kamu pakai, setelah itu lusuh, yang kamu makan, kamu buang, yang kamu sedekahkan, nah itu yang kekal. Adapun yang disaku itu belum tentu, mungkin dicopet orang, mungkin hilang, mungkin dicuri orang, dan seterusnya. Dikendam. Nah. Wal qiyamu bi a'da'i ta'at, dan keimanan itu di samping menjadi penolong paling besar bagi manusia menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, beratnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi, iman juga menjadi penolong seseorang untuk bisa melaksanakan ketaatan. Kenapa kita sholat, kenapa kita ngaji, kenapa kita berbuat baik? Karena ingin ridho Allah, ingin balasan yang baik dari Allah, ingin selamat, ingin bahagia di dunia maupun di akhirat. Wa tarkul fawahish, iman merupakan paling besarnya penolong seseorang untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Allati fin nufusi da'in qawiyyin ila filiha, karena jiwa atau nafsu itu selalu mendorong atau pendorong paling kuat pada manusia untuk melakukan kemaksiatan. Artinya orang berbuat maksiat itu karena menuruti seruan nafsunya. Allah berfirman, inna nafsa la'ammaratun bisu, nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan, dalam kemaksiatan. Maka kalau manusia berbuat jelek, berbuat kemaksiatan, karena dia menuruti nafsunya, taat pada nafsunya. Bagaimana mengendalikan nafsunya? Dengan iman. Nah, iman nanti yang bisa memberesi seruan-seruan jelek dari nafsunya. Fala tatimu hadhil umur illa biquwatil iman. Maka seruan nafsu itu tidak akan bisa diatasi kecuali dengan memperkuat keimanannya. Ini ke yang ke-10, insyaallah 11 kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita kembali ke pelajaran, yaitu pelajaran akidah. Yang lalu sudah dibahas tentang makna Islam, bahwa agama yang diridhoi, bahwa Islam itu maknanya dua. Ada makna secara umum, yaitu beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dan itu meliputi, mencakup semua para nabi dan rasul. Orang Yahudi disebut muslimin pada zaman Nabi Musa, ya, yang taat, yang beriman dan taat pada Nabi Musa, orang Yahudi disebut muslimin. Orang Nasara disebut muslimin pada zaman Nabi Isa alaihissalam, yang beriman dan taat pada beliau itu disebut muslim. Karena muslim artinya taat dan patuh, pasrah. Wa amahina bu'ithan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yahudi dan Nasrani kafir, kufur, falaisu bimuslimin, sehingga orang Yahudi dan Nasrani sekarang itu bukan muslim, mereka kafir. Nah, karena cuma dua, kalau bukan muslim, kafir. Muslim itu yang tunduk patuh kepada Allah. Kafir itu artinya membangkang, menolak. Nah, wa hadzal dinu, agama ini, al-islami, agama Islam ini, huwa dinul maqbul, adalah agama yang diterima indallah, oleh Allah. An-nafi'u, dan agama yang bisa memberi manfaat li sahibihi, kepada pemeluknya. Beda dengan agama selainnya yang di Indonesia diakui ada 5-6, ya. Yang diterima oleh Allah hanya satu, Islam saja. Yang lainnya ditolak. Mana dalilnya?
firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19. Allah berfirman, "Inna dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wa qala wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Di ayat lain Allah berfirman, barang siapa memeluk agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima oleh Allah. Walaupun diterima oleh pemerintah misalnya, diakui oleh negara, nanti negara itu bubar. Bumi bahkan oleh Allah dilemparkan oleh Allah ke neraka bumi ini. Nah, saat negara-negaranya, seluruh negara di dunia itu oleh Allah dilempar ke neraka. Nah, maka walaupun agamanya diterima oleh dunia misalnya, bukan hanya oleh negara, oleh dunia diterima, kalau selain Islam, maka agama itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma walaupun diterima oleh negara. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Wa hadzal islamu, dan agama Islam ini huwal Islam alladzi imtanallahu bihi ala Muhammadin wa ummatihi. Islam inilah agama yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Walhamdulillah kita ditakdirkan beragama Islam. Mudah-mudahan agama kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena ad-din itu maknanya amalan. Amalan itu walaupun sesuai dengan ajaran Allah, itu belum tentu diterima kalau dikerjakannya tidak ikhlas karena Allah. Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Berapa, Faris? Dua. Syarat diterimanya amalan oleh Allah itu ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Nah. Yang pertama harus ikhlas karena Allah, ingin wajah Allah tadi, ingin diridhoi oleh Allah. Yang kedua harus sesuai dengan contoh, dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau luput dari syarat pertama, itu nanti mesti masuk ke syirik. Misalnya orang sholat tapi nggak ikhlas, berarti ngapain dia sholat? Dia ingin dipuji orang, maka syirik, namanya riya, syirik kecil. Kalau luput dari syarat kedua, mesti sesat. Misalnya sholat tapi tidak mengikuti contoh Rasul, maka itu sesat. Rasul bersabda, man iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian mengada-ngada perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena mengada-ngada dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan di neraka. Nah, baru amalan itu diterima kalau terpenuhi dua syarat. Apa tadi, Faris? Ikhlas. Yang kedua, ada contoh dari Nabi. Maka beribadah itu, beramal itu bukan hanya modal semangat atau karena banyak orang yang mengamalkan. Belum tentu yang banyak itu benar. Bahkan kalau kamu ikuti kebanyakan orang, maka kamu bisa sesat. Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama kalian. Nah, maksudnya amalan kalian.
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku sempurnakan nikmatku dan aku ridho bagi kalian itu Islam sebagai amalan. Jadi amalan yang diterima oleh Allah hanya Islam. Di luar Islam walaupun dia secara zahir itu baik. Misalnya ada orang Nasoro membangun masjid, itu tidak diterima amalannya. Langsung oleh Allah nanti akan dibalas kebaikannya di dunia. Adapun di akhirat mereka tidak bisa mendapatkan balasan. Yang kedua, asaniyatu al-amalu bihi. Jadi kita ini sedang membahas 4 kewajiban setiap muslim pada Islamnya. Apabila menginginkan Islamnya itu memberi manfaat atau bermanfaat pada dirinya, harus menjalani 4 kewajiban. Pertama, mempelajari atau mengilmui. Apa yang wajib dipelajari? Itu 3 yang sudah dibahas. Tentang Allah, tentang agamanya, tentang nabinya. Yang tugas kedua, kewajiban kedua muslim pada Islamnya, al-amalu bihi. Apa artinya? Beramal, yang mengamalkan yang sudah dipelajari. Qauluhu al-amalu bihi. Perkataan mengamalkan, ay al-amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifah, yaitu mengamalkan apa yang telah dipelajari. Minal imani billah, berupa iman kepada Allah. Wal qiyami bi ta'atihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bimtithali awamirihi, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Wajtinabu nawahihi, menjauhi larangannya. Minal ibadatil khassah, baik berupa ibadah secara khusus seperti sholat misalnya, haji dan seterusnya. Nah, wal ibadatil muta'addiyah atau ibadah muta'addiyah. Wal ibadatul khassah, kalau ibadah yang khusus, mithlu as-shalah was-shaum wal hajj, seperti sholat, puasa, haji, ini namanya ibadah khusus. Wal ibadatul muta'addiyah, kalau ibadah muta'addi ini melampaui dirinya. Jadi harus ada objeknya. Kal amri bil ma'ruf, seperti memerintah dalam kebaikan. Nah, kan ada objek, ada yang diperintah. Misalnya bapaknya lihat istrinya atau anaknya makan pakai tangan kiri. Kemudian dia nasihati, "Dek," misalnya, atau "Nak, makan itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pakai tangan kanan. Adapun syaitan makannya pakai tangan kiri. Ayo diganti." Nah, itu ibadah, namanya ibadah muta'addiyah. Nah, wal jihad fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah, ini termasuk ibadah muta'addiyah. Karena berdakwah, menyampaikan agama Allah, tentu ada yang diajak, ada yang diseru, ada yang didakwai. Nah, wa ma asbah dzalika. Wal amalu fil haqiqati, amalan itu pada hakikatnya dikatakan suatu amalan, huwa samaratul ilmi, harus merupakan buah ilmu. Faman amila bila ilmin, maka barang siapa beramal tanpa diilmui dahulu, atau amalannya tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, faqad syabahu an-nasara, berarti telah menyerupai Nasara. Waman amila waman alima walam ya'mal. Kenapa kok serupa dengan Nasara? Karena Nasara itu beragama tanpa ilmu. Coba mulai dari nama Tuhannya saja sudah keliru, ya.
Kalau kamu tanya orang Nasara itu 1000 orang, apakah Isa itu Tuhan? 1000 orang kamu tanya akan menjadi 1000 perbedaan, 1000 jawaban. Tidak ada yang mereka itu kemudian sepakat. Dari 1000 orang akan kamu tanya, akan kamu dapati 1000 jawaban. Padahal Nabi Isa sendiri mengatakan, Qala inni Abdullah. Apa artinya? Nabi Isa mengatakan itu ucapan pertama, masih bayi, belum bicara apa-apa, belum bicara sesuatu, langsung bilang, Qala inni Abdullah, saya ini hamba Allah. Ucapan beliau pertama, saya ini hamba Allah. Kalau dibilang Tuhan, tidak ada ajaran Nabi Isa di kitab apapun yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Dia sendiri yang mengatakan, Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dipertegas lagi, Allah memberi kitab kepadaku, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku ini nabi. Wa barram biwalidati, dan aku diperintah untuk berbuat baik, bakti pada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku tidak dibolehkan oleh Allah untuk berbuat durhaka kepada ibuku. Maka itu kebohongan besar yang mengatakan Isa itu Tuhan. Dibantah sendiri oleh Nabi Isa sendiri, ya, yang mengatakan. Waman alima, barang siapa yang berilmu, mengerti, walam ya'mal, tapi dia tidak mengamalkan, faqad syabahu al-yahudu, berarti dia menyerupai Yahudi. Yang keduanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata Sufyan al-Uyainah rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, man fasadaan ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Kalau ulama kita rusak, kiainya rusak, itu kayak Yahudi. Nah, karena dia sudah mengerti tapi kok dilanggar. Waman fasadaan ubadina, tapi kalau santrinya yang rusak, umatnya yang rusak, fafihi sabahun minan nasoro, berarti dia sama dengan Nasoro, beragama tanpa dalil. Nah, anehnya kata Rasul, umatku itu ngikuti mereka, ngikuti Yahudi, ngikuti Nasoro. Orang Nasoro merayakan Natal. Apa Natal? Peringatan kelahiran Nabi. Diikuti oleh muslimin, memperingati hari kelahiran nabinya. Nah, yang disebut maulid bahasa Arabnya. Nah, bahasa Inggrisnya Natal ya. Natal itu bahasa Inggris. Oh, bahasa apa Natal? Ibrani. Nah, kalau kita ulang tahunan boleh nggak? Nggak boleh. Nah, itu ajarannya bukan ajaran Islam. Ajarannya orang-orang kafir yang mereka tuh kekal di neraka. Asal satu yang ketiga, kewajiban Muslim pada Islamnya ada dakwatu ilaihi, berdakwah kepada tadi ajaran yang telah diamalkan. Ai ad-da'watu ila ma ja'a bihi Rasul, berdakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min syariatillahi ala maratibi salasah, yang dibawa oleh Rasul adalah syariat Allah. Urutannya atau caranya ada 3. Awil arba'ah atau 4. Ada 4 cara di dalam berdakwah. Alladzi dzakarahu Allahu azza wa jalla fi qoulihi, 3 cara atau 4 cara ini adalah yang diterangkan oleh Allah dalam surat An-Nahl 125.
Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika." Serulah, ya, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu, jalan Tuhanmu. Pertama bil hikmah. Apa? Bil hikmah. Ini bagi orang yang memang mencari kebenaran. Tinggal menyampaikan dalil saja. Nggak usah apa? Ngoyo, nggak usah bentak-bentak, nggak usah dimarahi. Cukup sampaikan dalil. Oh, ada dalilnya ini. Nah, wal mau'idatil hasanah, ini yang kedua. Ini orang yang pingin baik tapi dia masih terbawa oleh nafsunya. Ya sholat, ya berbuat maksiat. Nah, sana iya, sini iya, pramukaan ya. Sini senang, sana senang. Nah, ini perlu mau'idah hasanah. Mau'idah itu peringatan. Disampaikan bahayanya neraka Allah, bahayanya siksa Allah, ngerinya siksa Allah, makanannya penduduk neraka, minumannya penduduk neraka, supaya luluh hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya mau'idhah. Nah, demikian juga ketika para sahabat mendengar mau'idhah di depan Rasulullah SAW, kemudian pernah suatu ketika Hanzalah ya ketemu Abu Bakar. Gimana kabarmu Hanzalah? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Nafaqo Hanzalah. Kata Hanzalah, Hanzalah ini munafik. Wah, ada apa kok bilang begitu? Saya kalau di depan Rasul mendengarkan mau'idhah, ya, seakan-akan saya itu melihat surga dan neraka di depan mata. Artinya saking jelasnya pengajaran Nabi itu, sampai bisa melihat surga dan neraka seakan-akan melihat dengan mata, saking jelasnya. Tapi tentunya melihat dengan mata hati. Tapi ketika kami keluar dari hadapan Rasul SAW, ketemu istri, ketemu anak, hilang itu semua. Nah, menunjukkan bahwa dunia itu memang fitnah. Banyak memalingkan manusia dari kebenaran. Allah berfirman, inna dunya mata'ul ghurur. Dunia itu kesenangan yang menipu. Bikin orang saling membenci, bikin orang saling hasut, bikin orang saling bermusuhan. Nah, bikin orang saling membunuh. Nah, itu semua gara-gara dunia. Coba kalau antum lihat. Pasti sumbernya karena cinta dunia. Karena nanti itu bisa hilang. Manusia rukun. Hilang, tidak saling bermusuhan, tidak ada pembunuhan. Kapan itu? Ketika nanti manusia muslimin sudah manggul emas. Cari orang siapa yang mau nerima sedekahnya. Ada yang terima enggak? Enggak ada. Karena sudah dibuka oleh Allah harta dan tidak ada yang pengkerengan permusuhan seperti saat sekarang ini. Tunggu azan sebentar ya. Ada. Mau beli kitabnya? Oh ya Allah. Nah, tak tampil nah. Setelah air. Sudah tadi hilang. Oh, tapi rekamannya nanti ada. Di rekamannya ada.
La haula wala quwwata illa billah. Nah, la. Nah, kita lanjut di surat An-Nahl ayat 125. Allah terangkan tentang cara dakwah dengan 3 cara. Pertama dengan hikmah. Ini untuk orang yang memang talibul haq. Talibul haq, pencari kebenaran, tinggal menunjukkan. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ini orang yang masih sana sini tadi. Masih maksiat iya, inginnya baik, sholat iya, berbuat maksiat iya, ini perlu mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, ini yang ketiga. Ini orang suka ngeyel. Wajadilhum, didebati mereka dengan cara yang terbaik. Orang-orang ngeyel, cara menghadapinya ini. Artinya di sini, di ayat ini Allah menerangkan tipe manusia itu ya 3 ini. Ada pencari kebenaran, ada yang masih sana sini, terbawa oleh nafsunya, ada yang ngeyel. Warabi'atu, yang keempat, wala tujadiluhum ahlal kitabi illa Nah, kita lanjut. Tadi terputus karena baterainya. Di yang keempat ya, cara dakwah yang keempat, Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut 46. Wala tujadilu ahlal kitabi, jangan kamu debati ahla kitab, Yahudi dan Nasrani. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang yang zalim di antara mereka, maka boleh dihadapi mereka. Perang pun boleh. Nah, wala budda li hadhihi da'wati, di dalam berdakwah itu harus dimiliki, atau sebagai seorang dai harus memiliki ilmu. Wala budda li hadhihi da'wati min ilmin. Namanya berdakwah dimulai dari berilmu dulu. Bisyari'atillahi azza wa jal, berilmu tentang syariat Allah. Karena kan ngajak pada syariat Allah, bukan ngajak pada partai, pada ormas, pada pribadinya. Nah, hatta takuna ada waktu ala ilmin wa basiratin, sehingga dakwah itu berjalan di atas ilmu dan basirah. Basirah itu lebih dalam dari ilmu. Kalau saya tahu, saya bilang ini laptop, ini ilmu. Tapi kalau saya tahu sampai perangkap terdalamnya, itu basirah. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad, inilah jalanku atau caraku. Ad'u ilallah, aku mengajak kalian pada Allah. Ala
basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, saya dan yang mengikuti aku. Kalau berdakwah itu apa? Di atas basirah. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, bukanlah saya termasuk orang musyrik. Nah, jadi syarat berilmu, berdakwah harus di atas ilmu. Wal basiratu, basirah yang lebih dalam dari ilmu tadi, takunu fima yad'u ilaih. Nah, basirah itu meliputi 3 perkara. Pertama, harus tahu materi dakwahnya. Nah, bi an yakuna da'iyatu, yaitu seorang dai harus apa? Aliman bil hukmi syar'i, harus mengerti tentang hukum syar'i. Karena dai itu tidak mengajak pada dirinya, tapi mengajak kepada hukum syar'i. Yang kedua, wa fi kaifiyati dakwah, harus mengerti cara berdakwahnya. Karena cara dakwah juga telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa fi halil mad'u, yang ketiga harus tahu kondisi yang diajak. Nah, inilah 3 cara untuk berdakwah. Harus di atas ilmu tentang apa yang mau disampaikan, tentang cara berdakwahnya, dan kondisi orang yang mau diajaknya. Soal ini yang kita pelajari malam ini, yaitu kewajiban muslim pada Islamnya ada 4, baru 3 yang telah kita pelajari. Yang pertama berilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah. Mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, sekaligus mudah-mudahan bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan kondisi qalbun salim, hati yang bersih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.